Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mutiara Senja. Dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islam Bondowoso. Didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrun mubarak, syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa, ibadah sholat tarawih, dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan dinamakan pula dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Mengapa bulan Ramadan dinamakan bulan Al-Quran? Karena pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya yang berupa Al-Quran, di mana terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang proses penurunan Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Qadr ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Kemudian dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Dalam tiga ayat ini saling menjelaskan antara satu dengan yang lainnya. Di mana yang pertama dalam surat Al-Qadr ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada suatu malam yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Kemudian diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Jadi Lailatul Qadar adalah Lailatul Mubarakah. Lailatul Qadar adalah malam yang diberkahi. Kapan terjadinya Lailatul Qadar? Maka disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Maka Lailatul Qadar merupakan Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini terdapat pada Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran pada malam tersebut. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati Allah. Dalam proses penurunan Al-Quran terjadi dua tahapan. Tahapan yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan secara keseluruhan. 30 juz Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam satu kali waktu, yaitu dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia di suatu tempat yang dinamakan dengan Baitul Izzah. Kemudian tahapan yang kedua, dari Baitul Izzah atau langit dunia
Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril kurang lebih selama 23 tahun. Lalu Al-Quran yang mana yang turun pada bulan Ramadan? Maka Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya anzalallahu al-Quran jumlatan wahidah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sekaligus secara keseluruhan minal lauhil mahfud ila baitil izzah minas sama'id dunya, dari lauhil mahfud ke baitul izzah di langit dunia, dan ini terjadi pada Lailatul Qadar. Jadi tahapan yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Tsumma nazzala mufassalan bihasbil waqa'i. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara bertahap sesuai dengan kejadian-kejadian yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih selama 23 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan bukan hanya bulan diturunkannya Al-Qur'an, tetapi bahkan kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad diturunkan pula pada bulan Ramadan, di mana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, unzilat suhuf Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Suhuf Ibrahim yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam pertama di bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurah li sittin madan min Ramadan. Dan Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa pada hari ke-6 di bulan Ramadan. Wa unzilal Injil li 13 madad min Ramadan atau khalat min Ramadan. Dan Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa pada hari ke-13 di bulan Ramadan. Wa unzilal Furqan li 24 khalat min Ramadan. Dan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ke-24 di bulan Ramadan, atau yang dimaksud dengan malam ke-25 di bulan Ramadan. Maka kitab-kitab samawi, bahkan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, disebutkan dalam sebuah riwayat juga diturunkan pada bulan Ramadan. Diturunkan seluruh kitab samawi oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Maka begitu istimewanya bulan Ramadan. Dan juga begitu istimewanya kitab suci Al-Qur'an. Begitu mulianya kitab suci Al-Qur'an, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kitab suci Al-Qur'an akan menjadi mulia. Contohnya, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Bahkan beliau menjadi pemimpinnya Bani Adam. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaikah, menjadi pemimpinnya para malaikat. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kedua kota, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Maka kota Mekah dan kota Madinah menjadi haramain, dua kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan pada satu bulan, yaitu bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi syahrul mubarak, bulan yang diberkahi, bulan yang mulia. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu malam yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar merupakan malam yang istimewa, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada intinya, marilah kita perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan, yang mana bulan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Tiara Senja. Dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso. Didukung oleh Amalis, air mineral alami Al-Islah.